Tapi sebelumnya silakan dipimpin doa dulu oleh Bapak. Ya, Bapak. Selamat pagi. Doa mulai. Doa mulai. Hari ini berangkat semua? Siapa yang nggak hadir? Siapa? Fahri Maulana. Baiklah, hari ini materi bimbingan dan konseling ya, bahwa di bimbingan konseling itu ada 7 jurus BK hebat ya, 7 jurus BK hebat. Jangan nanti saya berikan materi semuanya kepada kalian, walaupun hari ini hanya 1 jurus BK hebat yang nanti aku akan berikan kepada kalian. Baik, sebelum kalian materi saya berikan, kita semuanya refresh dulu, refresh dulu. Coba saya ingin melihat kefokusan kalian. Kalau saya bilang tepuk 1, berarti tepuk 1, 2 tepuk 2. Siap ya? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2. Baik, tadi dengan suara ya, sekarang saya coba dengan gerakan saya. Kalau seperti ini berarti seperti ini, seperti ini, berarti ada hubungan antara pola pikir kalian, insting dan sebagainya. Kalau tadi kan tepuk 1 hanya 1 arah ya. Sekarang saya coba. Ulang. Luar biasa ya. Baik, untuk bimbingan konseling kali ini pada awalnya saya akan memutarkan sebuah lagu tentang 7 jurus BK hebat supaya kalian mengetahui apa itu BK dan lain sebagainya ya. Baik, silakan semuanya berdiri menempatkan diri di tengah, boleh di sebelah pinggir boleh, silakan. Ayo kita misalkan bisa melihat tayangan ini ya. Nanti gerakan ya, jangan bersentuhan karena ada gerakan kaki ya. Siap ya. Bersama air laut kita mendidik
sosial, layanan belajar, layanan karir. 4 layanan itu ada di dalam 7 jurus yang baru-baru ini diberikan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Jurus yang pertama itu adalah potensi, mengenal potensi. Sedangkan jurus yang kedua itu adalah kelola emosi. Jurus yang ketiga ada tumbuhkan resiliensi. Dari depan, kenali potensi berarti kita mengenali potensi kita. Yang kedua, mengelola emosi. Yang ketiga ada tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu adalah bagaimana kita membangkitkan semangat diri kita. Yang keempat, jaga konsistensi, kesadaran diri kita. Yang kelima, jalin koneksi. Ada jalan-jalan ya, jalin koneksi ya, seperti ini ya. Terus yang keenam, bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi berarti kita apabila terjadi sesuatu, misalnya kalian di dalam kelas, itu selalu ada kolaborasi dengan teman kalian. Okay? Yang ketujuh, menata situasi. Baik, kenali potensi. Saya bacakan, satu siswa membaca, tolong dari sini ya. Baca. Selamat datang pendekar. Kalian sekarang adalah pendekar, makanya pendekar sekarang ada namanya 7 jurus ya. Jurus biasanya hubungannya dengan pendekar ya. Makanya di sini sekarang ada pendekar. Baca Mas. Tentang pendekar, sekarang kalian sudah di pada pohon. Di sini kalian akan mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang menarik, mengoptimalkan orang yang lebih baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan kalian. Dan suruh mengoptimalkan energi yang ada pada diri kita masing-masing. Kita mengenali potensi diri kita masing-masing. Baik, pada saat kalian bertemu dengan orang lain, apakah kalian sudah tahu potensi orang lain? Oke. Sekarang berpasang-pasangan berarti satu dengan satu anak ya. Saya bagi kertasnya. Coba kalian berdiri, dompetnya dipegang. Berpasang-pasangan ya. Ya. Baik, kalian dapat menerima kertas, di situ tulisannya apa? Ya. Sudah berpasang-pasangan? Ada yang belum mendapatkan pasangan? Ada? Ini nggak apa-apa Mas? Tidak ini, nggak apa-apa. Coba yang belum mendapatkan pasangan? Satu. Baik, tugas Anda seperti ini. Tugas kalian seperti ini ya. Kalian dengan pasangannya tanpa kalian berbicara, kalian menebak tengah kalian sesuai yang kalian rasakan. Tanpa berbicara, ya. Jadi kalau berbicara bisa apa minat kamu, apa hobi kamu, gitu kan? Sekarang dicoba. Siap? Siap? Lakukan sekarang. Waktunya 5 menit. Silakan tulis. Berhadapan menatap teman kalian. Kalian menatap kira-kira tidak boleh bicara ya. Tidak boleh bicara. Anda memesan teman kalian. Nama kamu. Ya.
yang atas ditulis nama kalian. Ya, tulis nama kalian kelas 91. Setelah itu kalian menebak pasangan kalian tanpa bertanya dan tanpa berbicara. Tulis dengan cepat. Sudah selesai? Sudah? Selesai? Siapa yang belum? Acung? Yuk, saya kasih waktu 1 menit. Ya. Sudah selesai semua? Sekarang itu ada berapa pertanyaan? Ada 6 pertanyaan ya. Ada 6 pertanyaan. Sekarang tanyakan kepada teman kalian. Kalau yang salah dicerat. Tanyakan kepada teman kalian. Kalau yang salah dicetak. Ya. Sudah dikoreksi semua? Halo. Sekarang saya tanyakan. Kalian sudah 2 tahun lebih sekolah bersama teman-teman, ya? Iya. Dari 6 soal itu yang benar semua siapa? Ngacung. Berapa? 1 berdiri. Yang benar semua berdiri. Berdiri. 1, 2, 3, 4. Benar? 5. Yang benarnya duduk. Yang benarnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar. Yang benarnya 4. Ngacung. Yang benarnya 3. Yang benarnya 2. Yang benarnya 1. Ayo, yang salah semua. Ya, alhamdulillah itu adalah salah satu contoh bagaimana kita mengenali orang lain. Ya, baik. Kita selanjutnya untuk mengetahui seseorang. Nanti kalau kalian hanya menebak ya, hanya menebak. Untuk mengetahui seseorang, kalau Pak Guru itu menggunakan sebuah alat namanya asesmen. Oke, asesmen alat untuk mendeteksi bagaimana bakat dan minat kalian. Yang pertama yang saya cari dari ini adalah pakai aplikasi namanya Aku Pintar. Ya, silakan HP-mu dibuka sekarang. Ya, HP-mu dibuka. Ya, Aku Pintar itu ada yang saya pakai yang pertama adalah membuat tes gaya belajar untuk mencari gaya belajar kalian. Ya, sekarang semuanya dibuka. Link yang Pak Guru berikan di grup HP kalian. Setelah dibuka yang atas dulu. Ya, yang atas dulu. Yang gaya belajar ya. Yang gaya belajar. Itu kan ada tiga sesi ya. Sampai 3 sesi selesai. Nanti kalau sudah selesai dilihat presentasenya di screenshot ya, yang single hasilnya. Nanti hasilnya ditulis presentasenya, gaya belajar kalian. Kalau yang sudah selesai di screenshot, terus ditulis di lembar jawab itu kan ada presentasenya ya. Gaya belajar visual berapa, auditori berapa. Setelah selesai menyelesaikan mengisi link tadi, ada hasilnya ya. Dilihat hasilnya. Diklik hasil bawahnya. Di bawah ada hasilnya.
Yang belum ngacung, ayo dipercepat. Ya, ditulis hasilnya. Yang udah selesai ditulis hasilnya. Udah semua? Iya. Coba saya ingin bertanya yang gaya belajar visual siapa? Maco. Yang visual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang gaya belajar yang kedua adalah auditori. Acung? Iya, hanya satu. Ya. Yang gaya belajarnya kinestetik. Acung? Baik, saya ingin berkumpul dari tiga ini. Yang pertama visual, yang kedua di sini adalah auditori, yang ketiga yang di sini adalah kinestetik. Silakan semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya. Ini aja. Yang kinestetik berada di sini. Coba semuanya. Merahnya oke. Kinestetik berada di sini. Katanya. Yang visual di sini. Visual, Acung. Sini. Ya. Ayo gerak ke sini. Ayo. Gerak ke sini. Hah? Dua. Masuk dua-duanya. Ya masuk dua-duanya. Pengen kamu milih yang mana? Cenderung yang mana saja. Yuk, ini visual. Auditori di sini. Auditori. Yuk, satu ya. Ya. Kinestetik berada di sana. Kinestetik. Visual sini ya. Visual sini ya. Auditori di sini ya. Kinestetik sana. Kinestetik sana. Ya, kinestetiknya sini Mbak. Baik. Ya, saya terangkan guys. Beda visual. Berarti mereka bisa mengingat informasi melalui apa? Belakang ya. Di sini. Jadi lihat bentuk grafik, warna, baru tulisan. Senang membaca anak-anak itu. Ini visual. Mana ya? Jadi bisa dikatakan kalau dulu itu namanya kupu-kupu ya. Senang baca. Ya. Nah, yang kedua tertarik pada tampilan seperti diagram, video, ilustrasi. Saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Jadi anak-anak ini itu kalau belajar membaca sambil membayangkan. Setelah yang kedua adalah gaya belajar auditori dengan mendengar ya. Berapa siswa auditori? Auditori ya? Berapa ini? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lebih cepat jika informasi disampaikan secara lisan. Jadi kalau Pak Guru dengan lisan, maka kamu lebih mudah mengertinya. Dan kedua, senang berdiskusi mendengarkan penjelasan atau suara guru. Mudah mengingat informasi yang didengar.
misalnya lagu cerita perpustakaan. Sering nyanyi nggak? Sering nyanyi nggak? Tapi suka mendengar ya. Suka nyanyi di kamar sambil jalan, ya? Iya. Terus cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Ya. Yang ketiga ini kinestetik ini. Kinestetik ini banyak. Dia itu kalau belajar dia lebih suka langsung praktek ya, langsung praktek, lebih suka masuk di sini. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan secara langsung kalau praktek. Biasanya anak-anak ini suka olahraga, sebelum menjadi atlet nantinya. Ya. Suaranya praktek, eksperimen atau aktivitas fisik dengan gerakan. Anak-anak ini itu kalau belajar banyak gerak. Mengambil enggak? Ya, ya. Setelah itu sering menggunakan gerakan untuk bicara yang keras. Melakukan kalau itu. Anda mengaku semua? Sama semuanya dulu. Semuanya dulu lagi. Baik. Sekarang kerjakan yang kedua. Yang kedua, apa kalian? Sebenarnya dilanjut itu bisa ya. Ya, betul. Yang kedua. Ada yang kedua ya. Sebenarnya itu silakan atas, ada berikan tes kemampuan ya. Silakan diikuti. Ini bentar yang ketiga ya. Sudah ada yang selesai? Selesai mas. Dan satu. Yang terakhir ini berdua ya. Yang terakhir ini dua-dua ya. Pilihan untuk memilih dua-dua.
ditulis langsung. Ya, tulis persentasenya berapa. Di belakang ada hasilnya. Kalian termasuk masuk dalam kompetensi realistik, artistik, atau yang lain. Di situ sampai 8 ya. Yang sudah selesai langsung ditulis. Kertas yang sudah disediakan. Gue langsung ditulis nama. Sudah selesai? Ya. Yang belum macam? Belum? Yang belum macam? Baik, saya kasih waktu 2 menit. Oke. Sudah selesai? Ya. Baik, kalau sudah selesai, saya coba. Selesai ya? Yang pertama, belum selesai tulisnya. Ya, tulisnya nanti ya. Tapi udah selesai kan? Kafenya ya? Ya, saya tanyakan yang pertama. Yang cerdas verbal linguistik. Acung. Ada?
satu. Oke, satu. Yang kedua, cerdas interpersonal. Macam satu, dua, tiga, empat. Oke. Yang keempat, yang ketiga naturalis. Ada? Ada? Yang keempat, eksistensial atau moral. Ada? Satu, ya. Yang berikutnya logis matematik. Ada? Satu, dua, tiga. Intrapersonal ada? Berapa? Intrapersonal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Terus kinestetik 1, 2, 3, guys. Yang keempat visual 1, 2. Baik. Yang pertama tadi dari verbal linguistik. Iya. Itu artinya kemampuan seseorang menggunakan kata-kata secara lisan. Siapa tadi? Yang pertama, yang ada ya. Yang kedua interpersonal. Interpersonal, ya, bisa memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Orang ini bisa menjadi guru atau psikolog atau pemimpin sebuah organisasi. So, interpersonal tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bisa menjadi seorang pemimpin sebuah organisasi. Yang ketiga, naturalis ada? Moral ada? 1. Kayak moral bisa menentukan makna hidup milik keberadaan manusia. Itu bisa menjadi apa di situ profesinya? Rohaniawan, ilmu agama, filsuf, ya, aktivis kemanusiaan atau lingkungan atau mediator, konselor, ya. Matematik ada? Jadi 1. Ya. Yang adalah logis matematik, ya. Berpikir secara logis, menganalisis masalah secara sistematis. Mereka bisa menjadi ahli statistik. Lanjut yang berikutnya apa? Intrapersonal. Ada? Intrapersonal. Iya. Intrapersonal itu nantinya bisa menjadi seorang pemimpin yang fokus pada pengembangan diri dan orang lain. Terus ya, sehingga bisa menjadi orang baik. Dari dua, ya. Yang pertama tadi dari gaya, setelah itu yang dua majemuk. Apakah ada kesamaan antara yang gaya belajar dengan gaya majemuk? Yang sama, yang sama antara gaya belajar dengan gaya majemuknya 2, 1, 2, 3. Ini statik ya Mas, sama kamu? Sama. Interpersonal, kamu? Ini statik. Baik, sekarang setelah kalian tahu potensi diri kalian dari 2 asesmen tadi, saya minta dituliskan di bawah ini, ya. Di sini contoh sudah saya bawakan aplikasinya. Kalian di depan ingin jadi tulis cepat waktunya 1 menit. Ya, tulis. Sudah tulisannya. Nah, karir masa depan. Ya, karir masa depan. Tadi kan intrapersonal. Oh, besok saya mau menjadi jenderal.
besar. TNI, tulis yang besar. Sudah ditulis? Waktunya 1 menit, tulisannya yang gede. Cita-citamu di sini, yang besar. Nanti siap. Nanti kalau sudah ditaruh di atas seperti ini, ya, siap. Tulis yang besar tulisannya. Pengen jadi apa? Ini di bawahnya. Sudah semua? Sudah semua belum? Tidak. Sekarang dipegang. Ayo bawahnya tulis kamu jadi apa? Ayo. Sudah? Sekarang diangkat semua. Kalau sudah diangkat semua. Ya. Sudah? Ya, diangkat semua, tunjukkan. Ya, tunjukkan. Ya, tunjukkan 1, 2, 3. Ya, jangan turun dulu. Ya, jangan turun dulu. Belum mana tulisannya? Oh, psikolog ini. Ilmuwan. Ini. Ya, ini akuntansi. Yuk, terus. Baik. TNI. Apa? Bank usaha. Saya ini apa? Menulis. Ya. Terus. Baik. Terima kasih. Selamat kembali. Baik. Alhamdulillah sesi dengan konseling ini telah berakhir. Saya harapkan kalian kedepannya berjalan sesuai dengan apa yang kalian memiliki potensi kalian. Ya, semoga tadi yang ditulis oleh kalian bisa menjadi